Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kali ini saya akan berkunjung ke Kampung Naga yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ini adalah lokasi parkir objek Kampung Naga, dan kita akan masuk melalui pintu gerbang Kampung Naga. Yuk, ikuti saya selanjutnya. Ini pintu gerbangnya untuk memasuki kawasan Kampung Naga. Ini tengah tiketan, nak. Saya bebas. Sobat-sobat, jadi memasuki kawasan Kampung Naga ini tidak ada tiket. Karena menurut pengelola ini bukan objek wisata, tapi kampung adat. Sehingga tidak menggunakan tiket seperti objek wisata lainnya. Sobat-sobat, untuk memasuki kawasan Kampung Naga ini kita harus menuruni tangga ya. Ini adalah di luar Kampung Naga, ini masih di luar kampung. Tangga ini dibuat dari batu alam yang disusun sedemikian rupa sehingga nyaman untuk kita naik atau turun tangga ini. Jumlahnya tangga berapa kira-kira, nanti kita tanyakan ke warga yang lewatnya. Karena saya jalan apa? Jalannya saya kan itu. Ay, di dia sadaya, Pak. Seberapa tangga gitu? Sadaya teh ya 444 tangga, Pak. 444. Wah, seartinya. Jadi menurut Bapak yang tadi jumlah tangganya 444 tangga. Itu turunnya. Kalau bolak-balik berarti kali 2 menjadi 888 anak tangga. Ini masih kawasan sebelum memasuki Kampung Naga, masih di luar kampung adat. Jadi kalau nantinya misalnya capek, bisa istirahat di rumah-rumah penduduk seperti ini. Jadi yang ingin wisata sambil berolahraga bisa ke sini ya. Sobat-sobat, ini mebel antik ya. Sayangnya tidak ada yang kerja ini. Ini dibuat dari kayu yang besar-besar ya, papan lebar-lebar dan tebal. Mungkin dijual mahal ini. Jadi kalau capek kita bisa istirahat dulu di rumah-rumah penduduk ini, atau sambil juga bisa minum-minum di warung-warung seperti yang di depan ini nih, ada warung. Ngopi-ngopi, atau mungkin makan-makan, jajanan juga ada. Juga ada meja antik juga ini, terbuat dari kayu besar ini kelihatannya. Luar biasa ya. Kursinya juga bagus. Ini saluran air ya, irigasi. Airnya cukup deras, cukup besar, karena kebetulan juga ini lagi musim penghujan pada saat saya berkunjung.
Di perjalanan juga ini ada beberapa warung kerajinan atau toko kerajinan ya, menjual beberapa kerajinan hasil karya dari warga Kampung Naga dan sekitarnya, dari bahan kayu, dari bambu, anyaman-anyaman, ada juga tas-tas ya, gantungan kunci dan sebagainya. Nanti bisa kita belanja ya pada saat berkunjung atau juga pada saat pulang dari Kampung Naga. Cowet-cowetnya juga ada ya. Oh, mangga. Ini ada degan ya, kelapa muda, seger kelihatannya. Jadi kalau berkunjung ke lokasi ini kita bisa sambil berolahraga ya. Karena naik turun tangga juga cukup mengasihkan sehingga bisa berkeringat. Ini adalah lokasi sawah-sawah yang sangat indah dengan bertingkat-tingkat. Pemandangannya cukup indah buat sobat. Juga ada kolam ikan. Nah, sudah terlihat ini lokasi Kampung Naga dari kejauhan, dari atas ini. Lokasi dari parkir ini katanya 500 meteran ke bawah. Dekat, cuma mungkin karena naik tangga cukup juga melelahkan ya. Tapi asik sambil berolahraga. Juga ada warung sebelah kanan. Kalau capek bisa istirahat sambil minum. Nah, itu terlihat lagi Kampung Naga di bawah sudah terlihat. Jadi tangga ini juga tidak terlalu tinggi-tinggi, jadi pertahapannya cukup Miring teh. tipis sehingga bagi pengunjung ramai tidak teh. terlalu capek ya. Renang? Roja ini loh, Wi. Oh, Sawah indah sekali pemandangannya. Lagi hijau sawah-sawah. SD mana? Sekecamatan? Oh, Jadi Kampung Naga ini juga dikelilingi oleh hutan, sawah dan juga aliran sungai Ciwulan ya. Ini mungkin tangga yang paling mengasihkan ini, seperti ngaleor ya, berbentuk huruf S ya, S berbelit-belit. Ini mungkin tangga yang paling curam tapi juga sangat landai sehingga insya Allah aman dan nyaman bagi pengunjung yang menaiki tangga ini. Kalau capek ya istirahat dulu, lanjutkan lagi gitu aja. Nah, ini warga Kampung Naga. Nah, terlihat lagi itu lokasinya dikelilingi oleh sawah dan juga sungai Ciwulan. Ini ada bapak-bapak yang meminggul serat dari pohon aren. Nanti buat apa ini digunakan? Mungkin untuk atap rumah kelihatannya. Sobat-sobat, kita sudah di ujung
tangga ya. Nanti kalau ke Kampung Naga ke sebelah kiri beloknya. Kalau saya ini mau ke sebelah kanan dulu, mau melihat yang tadi ramai dari atas, anak-anak yang sedang berenang di sungai katanya, ramai sekali. Nanti kita lihat dulu. Ini ada saluran air di bendung ya, dan dialirkan melalui irigasi. Kalau mau ngopi-ngopi dulu di sini sambil istirahat juga asik ini. Bak sampahnya dari anyaman. Oh, ternyata ini anak-anak lagi berenang di sungai ya. Pakai seragam biru. Kelihatannya anak-anak masih SD. Asik ya. Ini mungkin pelajaran outbound ya, anak-anak SD. Kelihatannya menyenangkan, mengenal alam, menikmati suasana pedesaan yang sangat sejuk. Sudah dari mana ini? Ini yang sudah istirahat di saung. Ini ada aliran sungai yang membendung menjadi irigasi dengan air yang deras. Memang hubungan lagi musim penghujan. Ini dialirkan ke sebelah kiri. Kali digunakan untuk anak berenang. Pemandangan di lokasi ini cukup indah. Dan juga bisa ngopi-ngopi, minum-minum, makan-makan, ataupun sambil melihat pemandangan alam, sawah-sawah yang hijau dan berempak-empak. Bunyi air cukup keras, sedang besar airnya. Kita lanjutkan ke lokasi utama Kampung Naga, dan kita jalannya sudah landai, tidak lagi turun atau naik. Ini dibuat dari batu, jalannya dibalas dengan batu. Juga di sekitar ini ada air terjun 2 buah, juga airnya dialirkan ke sawah-sawah yang kebetulan sedang hijau ini ya. Juga ini sebelah kanan ada lapangan voli untuk warga Kampung Naga berolahraga. Juga ada saung ya, mungkin untuk beristirahat pada saat berolahraga, atau mungkin bagi pengunjung yang lelah bisa istirahat dulu di sini, atau jika hujan juga bisa berteduh di sini. Jadi Kampung Naga ini dikelilingi oleh hutan, sawah-sawah dan juga sungai, sehingga udaranya sangat sejuk dan insya Allah menyehatkan. Jadi ini adalah Sungai Ciulan ya, yang mengalir dari wilayah Garut ke wilayah Salawu ini, nanti juga sampai ke Sukaraja, Cibalong sampai Cipatujah katanya ini. Ini adalah kemungkinan lumbung ini ya, lumbung warga dari Kampung Naga. Ini ada sawah yang sangat subur, hijau, juga ada lumbung-lumbung.
Dan terlihat di sana komplek Kampung Naga. Sobat-sobat, kita sudah memasuki komplek utama Kampung Adat Naga. Ini ada jamban-jamban. Oh, ini adalah pengolahan serabut dari pohon aren ya. Dikerjakan oleh warga bergotong royong, mungkin untuk membuat atap rumah. Jadi kita memasuki wilayah Kampung Naga ini, disajikan beberapa kolam-kolam ikan ya. Ikannya sangat besar-besar. Besar-besar ya. Bisa kilo lebih ini. Jadi ikan ini dipelihara, mungkin akan diambil pada saat ada perayaan ya. Ini adalah tempat menumbuk padi ya, disebutnya lisung. Yang dibuang itu namanya halu. Oh, dia mah tara ngahelar mintanya teh. Jadi di sini belum diperbolehkan ada mesin healer ya, sehingga ditumbuk oleh ibu-ibu menggunakan alat seperti ini tradisional, kemudian dibersihkan di tapian ya dengan tampah atau tampir sehingga bersih dan siap dimasaknya. Ini adalah lokasi kolam orang yang terdapat jamban-jamban warga ya. Jadi jamban ini dibuat di luar rumah ya. Jadi tidak ada jamban yang di dalam rumah. Kita beri makan dulu ikan ya. Beli 1.000 per bungkus ini. Jadi asik ngasih makan ikan ya anak-anak saya. Jadi ada dijual ikan 1.000 per bungkusnya untuk melihat anak kita itu memberi makan ikan. Asik. Pak Ecep nih. Ikan mas ini besar 1 kilo sampai 2 kilo ini. Kalau diciduk, ini satu aja dipepes, enak. Ini jamban bantuan CSR dari BRI. Ini airnya dari alam menggunakan pancuran. Ini juga jamban. Kita memasuki komplek utama dari rumah-rumah adat Kampung Naga. Jadi ini rumahnya berhadap-hadapan ya, sehingga curugan atau air menetesnya bisa satu aliran, satu parit itu ya. Ini adalah lorong yang memisahkan rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Jadi rumah ini tidak permanen ya, dan juga ada kolongnya.
Wah, ini ada kayu bakar ya yang dipersiapkan untuk memasak. Banyak juga ini kayu bakarnya. Jadi rumah-rumah ini dibuatnya sama ya, menggunakan bahan yang sama. Rumahnya panggung. Ini adalah lokasi lapangan ya, atau mungkin alun-alunnya Kampung Naga ini. Di rumah Kampung Naga ini dibuat menghadap ke utara atau selatan ya. Jadi bisa berhadap-hadapan, menghadap utara dan selatan. Dibuatnya dari kayu, dari bambu ya. Jadi rumahnya seragam ya, menghadap utara atau selatan. Juga ada kaca ya untuk penerangan atau pencahayaan untuk ruang tengah. Jadi ini anyaman dari bambu, anyaman sasag untuk dinding dan juga untuk jendela. Dari lapangan kita naik lagi ke tahapan atas lagi. Ada ini masjid ya, masjid warga Kampung Naga. Ada kentungan atau pohkol dalam bahasa Sunda. Ini untuk bedug ya, ini bedug dibuat dari kulit sapi dan juga kayu. Sangat panjang ini. Jadi bedug ini katanya untuk memberi tanda memasuki waktu sholat ya, atau sudah tiba waktunya sholat. Ini juga tempat wudhunya sangat alami dan bagus. Airnya mengalir dengan cukup besar. Ditampung di bak dulu, kemudian mengalir dengan deras keluar untuk tempat wudhu. Ini juga ada bangunan balai ya, balai pertemuan untuk warga Kampung Naga. Jadi bisa berkumpul di gedung ini sambil memusyawarahkan sesuatu kemungkinan. Ini untuk duduk-duduk di luar. Coba kita lihat isi dari balai ini apa ya. Sayangnya saya nggak berani buka pintu ini. Jadi ini pintunya terbuat dari papan dan juga anyaman. Tapi bisa masuk udara ya. Ini dalamnya balai. Ini digantungkan alat-alat kesenian warga Kampung Naga. Ada angklung, ada rebana dan juga beberapa alat kesenian lainnya. Di dalamnya jadi kalau waktunya sudah tiba waktu sholat itu ditabuh bedug dengan kentungan ya. Kentungan juga bisa untuk digunakan penanda waktu ya atau jam. Jadi kalau jam 1 dipukul 1 kali, kalau jam 5 dipukul 5 kali. Kita naik lagi ke rumah lebih atas lagi. Jadi ini jalannya dibuat dari tumpukan batu ya. Tidak menggunakan semen, jadi disusun sedemikian rupa sehingga kuat dan tidak akan longsor. Jadi batu disusun sehingga bisa jadi anak tangga.
Nah itu masjid ya di bawah tadi. Jadi ini kita melihat rumah dari bagian atas ya. Kita sudah naik beberapa tingkatan. Jadi teman-teman, rumah adat Kampung Naga ini dibuat atapnya dari ijuk ya, yang tadi sedang dikerjakan di bawah oleh warga untuk menyiapkan atap rumah adat. Lan? Jadi terasnya ini berupa golodog ya, dari kayu, Kapur. dan juga pondasinya dari tatapakan, dibuat dari batu yang dibuat persegi 4 membentuk balok ya. Jadi pondasinya atau tiang bawahnya menggunakan batu yang dibentuk persegi, disebut tatapakan. Miring. Juga terasnya atau golodognya ini lokasi jamban di bagian atas Kampung Naga ya. Kolamnya bagus-bagus. Ini bahannya Ini adalah tepus ya. Bahannya tepus dilapisi ijuk. jadi atap Dari bilik rumah diolesi Kampung Naga ini dibuat dari rumbia ya, atau daun combrang, dikeringkan kemudian dijadikan hateup. Hateup itu anyaman untuk membuat pengganti genteng ya kalau di rumah biasa. Jadi di bagian bawah ijuk itu ada rumbia dulu, kemudian ditutup dengan susunan serat dari serat pohon aren. Kemudian dinding dari rumah kampung adat ini dibuat dari miring, papan teh. atau anyaman bambu yang disebut dengan anyaman bilik. Di sini tidak ada cat, tapi hanya dilaburi dengan pelabur dari kapur ya. Oh tadi yang ada di bawah itu kan kerja bakti ya, menyiapkan untuk atap rumah. Ternyata ini ada kerja bakti mengganti atap rumah adat Kampung Naga. Jadi disusun dulu atap dari nipah, kemudian setelah itu dilapisi dengan serat ijuk. Kemudian juga setiap tahapan itu disusun batu-batu sehingga di ketinggian atau tahapan itu disusun batu-batu sehingga insya Allah tidak longsor. Nah ini suasana dari atas ya, melihat rumah adat Kampung Naga. Warga Kampung Naga ini memelihara ayam ya, dan dipelihara di kolong-kolong rumah, sehingga katanya itu akan menjadi pembasmi dari rayap ya. Di rayap akan dimakan oleh ayam-ayam yang berkeliaran di kolong-kolong. Jadi di sini banyak kayu bakar sehingga tidak ada kompor listrik.
Dan memang di sini tidak ada listrik ya, jadi penerangan menggunakan lampu petromak atau juga lampu tempel atau lentera ya. Untuk memasak juga menggunakan kayu bakar, menggunakan hawu ya, atau tungku dari batu atau dari tanah liat. Yang jelas Kampung Naga ini bersih dan juga nyaman untuk dikunjungi. Terus 12 bangunan. Ibu Mina. Oh. Kami jumlah keluarga. Sanes Bu RT. Udah malah naon teh Bu? Kerajinan Pak. Oh, man. Iya, sama piring. Oh, piring. Ah, man. Pengurus heula mah itu aya. Izin heula. Kami bade nginep mah bade nginep. Betul kan titipnya ke bumi-bumi bener nih. Teraskeun di karioskeun kana bumi-bumi. Upami tuangna teh sampai tadi pangadamelkeun nya. Biasa. Sareng tuang, tuang. Eta oge. Tuang teh aya nu 3 kali, anu 2 kali, anu 3 kali. Aya nu 2 menit aya. Enggak sabit teh kayaknya sabaraha Bu. Ada makhluk ya? Lami, Pak. Da ieu ngaraut heula. Nuhun. Kita etang 5 sisi pantun sabinten teh. Da ieu mah samilan we ari teh suci serang ada. Nuhun. Ini adalah bambu yang sudah diiris untuk bahan anyaman yang dikerjakan pada saat senggang mengisi waktu luang. Jadi mata pencaharian Kampung Naga ini yang utama adalah pertanian, yang dari hasil pertanian. Pada waktu senggang mereka mengisi waktu dengan membuat kerajinan. Ini adalah Sungai Ciwulan dan juga sebelah kiri kita ini ada hutan larangan ya, disebut dengan Leuweung Naga. Jadi tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil kayunya, juga tidak boleh dirambah. Itulah sobat-sobat, kali ini saya sudah selesai berkunjung ke Kampung Naga dan sudah menuju arah pulang. Ini sudah selesai dan kita sudah mulai naik tangga untuk persiapan pulang. Jadi Pak. Atas nuhun. Ini namanya teh naon teh? Hateup tina bahan naon? Tepusnya. Oh, combrang nih. Sobat-sobat, itu tadi atap ya, untuk bahan atap di Kampung Naga yang terbuat dari daun konje yang dikeringkan kemudian dianyam sehingga menjadi siap digunakan untuk atap rumah. Kita mulai naik tangga. Ini dapat dilihat tangganya tidak terlalu tebal sehingga insya Allah juga tidak terlalu capek bagi pengunjung yang naik tangga ini, karena cukup landai, kurang lebih 10 sentian ini kalau saya lihat. Juga gemuruh air masih terdengar karena memang ini sepanjang perjalanan ini
Kiri kanan ini air semua ini. Jadi ini suasana alam yang gemuruh dengan air ya. Gemercik air. Jadi di tangga-tangga ini juga ada selokan-selokan yang menghasilkan bunyi gemercik air sehingga Aduh, ini suasananya belokan sangat kelok 9 ya. Capek Bu? Jadi kalau capek istirahat dulu, nanti lanjutkan lagi naik tangga. Dan ini memang tangga yang paling terjal ini di lokasi ini. Kalau capek istirahat dulu ya di warung, santai aja. Nanti sudah segar lagi, teruskan lagi. Istirahat dulu ya. Tilu kalau daya Bu. Sakit penedinya mah. Mending turun, naiknya yang itu. Jadi ini asiknya berkunjung ke Kampung Naga ya. Jadi bisa menikmati suasana perkampungan zaman dulu. Aduh. Luar biasa ya mah. Ini toko kerajinan yang tadi pada saat kita turun tangga terlihat sebelah kanan, sekarang menjadi sebelah kiri. Dan yang mau beli silahkan beli, di sini banyak variasi kerajinan. Dilanjutkan. Kalau pegel kaki istirahat dulu. Atau kalau yang bawa minuman sambil minum-minum atau ke warung dulu ya, jajan dulu. Kau nyari ping-ping. Duduk-duduk, istirahat, lanjutkan lagi. Ini sobat-sobat, ini insya Allah tidak terlalu capek. Ini tangga ini dibuat setipis mungkin ya per tahapannya. Ini sudah sedekat ke pintu gerbang masuk kawasan Hampir Kampung nyampe. Naga. Sehingga nanti akan berakhir Oh, di pula atas. video saya untuk kali ini. Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe, subrik channel. Bagi yang belum subscribe atau juga like dan juga bunyikan loncengnya supaya bisa menerima informasi video-video Sok. saya Pelan-pelan, selanjutnya. pelan-pelan. Nah, ini sudah di akhir tangga objek Kampung Naga ya, hampir selesai. Nah, selesai ini ya, kita alhamdulillahirobbilalamin telah selesai menapaki tangga naik dari objek
kampung adat Naga ini. Inilah pintu gerbang masuk dan kita masuk ke kawasan parkir Kampung Naga. Terima kasih sobat-sobat yang telah melihat video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk informasi, kita harus siap menjadi pelestari budaya bangsa Indonesia, melestarikan alam dan juga melestarikan budaya bangsa, menghargai keragaman budaya sehingga menjadi Indonesia bermartabat di mata dunia dari segi penghargaan budayanya. Demikian teman-teman, saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah like, subscribe ya.